Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kondisi ruangan jika kita tutup pintu, jendela, dan hordeng? Bagaimana kondisi ruangan jika kita beri atau kita nyalakan lampu? Tentunya akan terang. Apa yang menyebabkan lampu menyala dan tidak menyala? Karena adanya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Ada dua muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Perhatikan gambar. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dan dua benda bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan terjadi tarik-menarik. Gaya listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah listrik statis, yaitu muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan sejenis. Oleh karena itu, listrik statis bersifat sementara. Contohnya, ketika kita menggosokkan balon di atas kain wol dengan satu arah, aliran listrik terjadi pada balon. Lalu balon tersebut kita letakkan di atas rambut kita. Maka aliran listrik pada balon akan menarik rambut kita sehingga rambut kita akan berdiri mengikuti balon. Tidak pada rambut ketika balon yang sudah digosokkan itu kita arahkan ke garam atau ke air. Garam dan air tersebut akan mengikuti balon tersebut karena di balon tersebut ada muatan listriknya. Contoh lainnya penggaris terhadap potongan-potongan kecil kertas dan juga sisir. Listrik statis juga terjadi pada kejadian petir ya. Jadi sebelum terjadi petir, muatan listrik terbentuk di dalam awan, kemudian terjadi pemisahan muatan di dalam awan. Bagian bawah awan menjadi lebih negatif dibandingkan dengan tanah di bawah awan tersebut. Terjadilah sambaran petir dari awan ke tanah ketika muatan negatif menyambar dari bagian paling bawah awan ke titik tertinggi di atas tanah. Yang kedua, listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Contoh sederhananya ada pada gambar berikut. Baterai pada rangkaian listrik ini memiliki dua kutub ya, satu kutub negatif dan satu kutub positif. Jika kedua kutub tersebut dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar ya. Perhatikan saklar kamu yang ada di rumah. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, maka peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain yang sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada pada blender ya. Jadi cara kerjanya, jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak.
ya, karena blender itu tugasnya bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik ini. Cara kerjanya sama dengan blender tadi. Jadi energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listriknya dan akan berubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya. Cara kerjanya jika energi listrik mengalir dan melewati lampu, ya, itu nanti melalui saklar. Jika saklar lampunya ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan berubah menjadi energi cahaya dan lampu akan menerangi ruangan. Jika saklar lampu ditekan lagi, aliran listrik akan berhenti dan lampunya akan mati. Yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi panas. Ini contohnya saya ambil oven ya. Jadi cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati oven ini. Lalu jika tombol pada oven ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas di dalam oven tersebut. Oven tersebut akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang. Energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya ada pada televisi. Cara kerjanya, energi listrik yang mengalir ke televisi. Jika kamu menekan tombol power pada televisi, maka energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan dirubah menjadi energi cahaya berupa gambar pada layar, dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Sekarang coba teman-teman simak video percobaan berikut. Ada listrik statis. Oke? Gosok-gosoknya satu arah ya. Gosok sebelah sana. Nah, jadi sebelah sini. Wah, teman-teman lihat ya, rambutnya Kenzo bisa berdiri sendiri. Itu karena balon memiliki muatan listrik dan muatan listrik tersebut berada dalam keadaan diam atau statis. Oke, Kenzo, percobaan kedua tadi kan pertama udah rambut Kenzo sama rambut ini berdiri. Oke? Nah, percobaan kedua kita coba dengan garam ya. Oke? Kalian bisa perhatikan ya teman-teman, garamnya keangkat ke atas dan menempel di permukaan balon. Ya, percobaan ketiga tadi sudah pakai rambut Kenzo, terus pakai garam, dan abis ini kita gunakan air ya. Kita lihat airnya bisa tertarik ke balon atau tidak. Oke? Let's go Kenzo. Let's go. Hey guys, dan kamar mandi. Kita pakai air. Kita pakai air seperti ini ya guys ya. Nah, begini. Oke? Nah, teman-teman kalian perhatikan deh, jadi airnya itu kayak bisa menari-menari sendiri. Dia bergerak miring mendekati balonnya.
Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Tapi cintaku padamu. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Aku tak punya harta.